Selamat pagi Kakak dosen pagi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang acara 3 yaitu fotosintesis dan respirasi. Nama saya Karisnatan Sapniko dengan NPM 190802.008 untuk praktikum fisiologi tumbuhan. Tujuan dari acara kali ini adalah mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis Hydria verticilla. Dengan kedua itu mengetahui perbedaan pada tanaman C3, C4, dan CAM dan warna pada daun. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui adanya kalor atau energi yang dihasilkan dari respirasi tempe. Pertama kita harus mengetahui apa itu fotosintesis. Fotosintesis adalah sistem karbohidrat dari tanam. Fotosintesis karbohidrat dari bahan-bahan seperti CO2 dan H2O pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari. Reaksi yang terjadi adalah 6 senyawa CO2 dan 6 senyawa H2O kemudian akan dengan bantuan adanya pigmen dan sinar matahari akan diubah menjadi C6H12O6 atau karbohidrat ditambah dengan 6 senyawa oksigen. Kemudian energi cahaya yang diubah menjadi energi kimia ini dibantu dengan adanya pigmen fotosintesis. Umumnya pigmen fotosintesis adalah klorofil dan karotenoid. Untuk klorofil disintesis di daun dan berperan untuk menangkap cahaya matahari yang intensitasnya berbeda untuk setiap spesies. Faktor yang dapat mempengaruhi laju fotosintesis ialah cahaya, konsentrasi CO2, kesediaan air, kandungan klorofil, penimbunan hasil fotosintesis, dan suhu. Respirasi adalah proses metabolisme primer pada tumbuhan. Respirasi dilakukan oleh tumbuhan untuk memecah senyawa sebagai sumber aktivitas hidup. Tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yakni ada CAM, C3, dan C4. Untuk tumbuhan C4 dengan CAM akan lebih adaptif saat berada di daerah panas dan kering dibandingkan C3 yang aktif pada saat di kandungan CO2 di atmosfer tinggi dan kondisi udara dingin. Tanaman C3 dan C4 dibedakan berdasarkan cara mengikat CO2-nya dan produk awal yang dihasilkan dari proses asimilasi. Untuk tanaman C3, pengikatan CO2 dengan senyawa RuBP, sedangkan untuk tanaman C4 dengan PEP. Untuk pigmen pada daun tumbuhan dibagi menjadi 3, yakni klorofil, karotenoid, dan antosianin. Untuk pigmen antosianin pada daun yang dominan akan menghasilkan warna merah keunguan pada daun. Untuk pigmen klorofil yang tinggi pada suatu tanaman akan menghasilkan warna hijau, sedangkan untuk kandungan pigmen karotenoid pada daun tanaman akan menghasilkan warna daun yang menjadi kuning. Kemudian ada cara kerja, yang ini pertama fotosintesis Hydria verticilla. Yang pertama hidrilla diikat dengan tali rafia, kemudian ujung dari hidrilla dimasukkan ke dalam corong dan tabung reaksi dibalik dan dimasukkan ke dalam gelas beker. Diusahakan agar tidak adanya gelembung. Kemudian air pada gelas beker ditambahkan dengan larutan NaHCO3 sebanyak 5 ml. Kemudian gelas beker diletakkan pada 3 lokasi yang berbeda. Kemudian total gelembung yang dihasilkan pada tabung reaksi dicatat dan pada jam pertama dan jam kedua. Untuk pengamatan preparat daun C3 dan C4 yaitu tumbuhan C3 dan C4 disiapkan, kemudian daun dari tumbuhan diiris tipis secara melintang. Daun yang sudah diiris diletakkan di atas gelas benda, kemudian air diteteskan dan ditutup dengan gelas penutup. Kemudian hasil preparat diamati menggunakan mikroskop. Respirasi kacang kedelai ya. Sekarang bahan yang diperlukan ya ini kacang kedelai yang sudah direbus atau tempe yang tidak diragikan sama tempe yang sudah jadi. Nah, di sini kita akan membandingkan antara respirasi antara kedua ini. Nah, jadi kita hanya akan meninggalkan dua barang ini selama 2 hari dan kita setiap sore atau setiap 24 jam dari pelakuan dicek apakah suhunya terasa panas atau tidak. Nah, terus dicatat. Nah, sekian cara kerja program bagi ini. Oke, hasil yang didapat pada tabel pertama adalah hasil percobaan fotosintesis pada Hydria verticilla, yaitu pada pelakuan tempat terang, teduh, dan gelap pada jam pertama dan kedua. Untuk jam pertama dapat dilihat sebagai ini. Kemudian untuk percobaan fotosintesis pada daun C3 dan C4 didapatkan ada 4 jenis tumbuhan, yaitu kaktus, tebu dengan kedelai, dan jagung. Yang kaktus termasuk CAM, tebu termasuk C4, dan jagung termasuk C4, sedangkan kedelai termasuk C3.
Untuk tabel pengamatan daun ini terdapat 3 daun yang dipilih, yakni kedelai, sekaya dengan brokoli kuning. Dengan kedelai memiliki daun warna ungu atau merah atau ungu, serikaya hijau, sedangkan brokoli kuning. Untuk kalori yang dihasilkan pada tempe, untuk suhu yang teramati ada tempe jadi pada hari pertama dan kedua itu panas, sedangkan tempe tidak jadi tidak panas untuk hari pertama dan kedua. Untuk pembahasannya, berdasarkan pada data 1, banyak gelembung yang dihasilkan pada jam pertama dan kedua di tempat yang terang, yakni 1,2 ml dan 2 ml. Banyak gelembung yang dihasilkan pada jam pertama dan kedua di tempat teduh yaitu 0,5 ml dan 1 ml. Banyak gelembung yang dihasilkan pada jam pertama dan kedua untuk di tempat gelap, yakni 0,1 ml dan 0,2 ml. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil fotosintesis tumbuhan Hydrilla verticilla ditandai dengan munculnya gelembung. Berdasarkan hasil jumlah gelembung yang didapatkan, dilihat bahwa terjadi penurunan saat jumlah cahaya yang diberikan. Hasil ini sesuai dengan teori dari Lutitasari dan kawan-kawan tahun 2020. Faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis adalah cahaya, konsentrasi CO2, kesediaan air, kandungan klorofil, penimbunan hasil fotosintesis, dan suhu. Untuk berdasarkan data kedua, yang tabel kedua, diketahui bahwa kaktus merupakan tanaman CAM dan jagung termasuk golongan tanaman C4 dengan kedelai termasuk dalam golongan tanaman C3. Berdasarkan data tersebut, kaktus termasuk golongan tumbuhan CAM dikarenakan kondisi hidup kaktus di tempat yang kering. Hal ini sesuai dengan teori dari Perkasa dan kawan-kawan 2017, di mana tumbuhan CAM akan lebih adaptif saat kondisi daerah panas dan kering. Tebu dan jagung termasuk dalam golongan C4 dikarenakan kondisi hidup tebu dan jagung pada kondisi panas, atau hal ini sesuai dengan teori dari Perkasa dan kawan-kawan 2017, tumbuhan C4 lebih adaptif saat kondisi daerah panas dan kering. Kemudian untuk kedelai termasuk dalam tanaman C3 dikarenakan hidup di lingkungan yang lebih dingin dan dibutuhkan air yang cukup. Hal ini sesuai dengan teori Perkasa, di mana tumbuhan C3 lebih adaptif dari kondisi daerah yang dingin dan mengandung air yang cukup. Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa keladi atau Caladium sp memiliki daun berwarna merah ataupun ungu, serikaya dengan nama latin Annona aquamos L memiliki daun berwarna hijau. Brokoli kuning atau Eodolia rigdeli memiliki daun berwarna kuning. Keladi memiliki daun berwarna ungu disebabkan oleh adanya pigmen berwarna ungu, yaitu antosianin. Hal ini sesuai dengan teori dari Anania dan Mukalina 2017. Daun tanaman dapat menjadi ungu atau merah disebabkan oleh adanya pigmen antosianin. Serikaya memiliki daun berwarna hijau dikarenakan adanya pigmen klorofil. Hal ini sesuai dengan teori dari Anania dan Mukalina 2017. Daun tanaman dapat menjadi hijau disebabkan oleh adanya pigmen klorofil. Brokoli kuning memiliki daun berwarna kuning dikarenakan adanya pigmen karotenoid. Hal ini sesuai dengan teori dari Iriani dan Nurani 2014. Kandungan pigmen karotenoid pada daun tanaman akan menghasilkan warna daun menjadi kuning. Berdasarkan data pada tabel 4, suhu yang teramati pada tempe jadi dan tidak jadi pada hari pertama, yakni secara betul panas dan tidak panas. Suhu yang teramati pada tempe jadi dan tidak jadi pada hari kedua, yakni secara betul-betul panas dan tidak panas. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa tempe yang sudah jadi menghasilkan panas, tetapi tempe yang tidak jadi tidak menghasilkan panas. Hal ini berarti pada adanya proses respirasi pada tempe jadi. Hal ini sesuai dengan adanya teori dari Novitari 2017. Respirasi adalah proses metabolisme primer pada tumbuhan yang ditandai dengan adanya energi atau kalor atau panas yang keluar. Kesimpulan pertama, itu faktor yang dapat mempengaruhi hasil fotosintesis adalah intensitas cahaya yang diberikan. Kemudian untuk perbedaan tanaman CAM, C3 dan C4, ini kondisi lingkungan yang di mana CAM dan C4 hidup di tempat panas, sedangkan C3 di tempat dingin. Karena pada daun tanaman dapat berbeda-beda disebabkan adanya pigmen pada daun, yaitu pigmen klorofil untuk hijau, antosianin untuk merah atau ungu, dan karotenoid untuk kuning. Tempe yang jadi mengalami respirasi ditandai dengan adanya panas, sedangkan tempe tidak jadi tidak mengalami respirasi ditandai dengan tidak adanya panas yang keluar. Ini adalah daftar pusaka yang saya gunakan untuk laporan kali ini. Sekian dari pemaparan acara 3 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak.